Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum dan status pernikahan ketika sang suami dalam keadaan marah, lalu mengucapkan kata talak sebanyak 3 kali, dan beberapa tahun kemudian sang suami marah dan memukul istrinya, dan sampai saat ini sang suami dan istri masih tetap hidup bersama. Mohon penjelasan dan solusinya. Ustaz. Langkah apa yang diambil dari permasalahan ini? Apakah harus menikah kembali atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, perlu diketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya memikirkan enaknya saja. Ini orang kalau mau menikah biasanya, oh enak menikah, ada pasangan, ada tempat bersandar, bahunya, begitu ya? Ya sama istrinya, kalau istrinya bersandar sama suaminya, ya jangan bersandar sama nanya orang ya, yang belum menikahi. Ada juga teman di kala dingin, apalagi ini musim hujan, ini hujan deras tadi ini, pagi-pagi lagi. Makanya ada teman dulu cerita, kalau katanya terjadi baru menikah waktu itu dia mau terus hujan, kalau pergi kerja mau terus cepat pulang. Nah, itu begitu ya orang menikah. Nah, itu nikmatnya menikah. Karena itu sebagian sahabat yang pernah saya baca itu ada, saya lupa namanya. Dia bilang, andaikan saya tahu bahwasanya besok saya akan meninggal dunia, maka saya ingin menikah lagi hari ini. Begitu ya. Karena menikah itu memang apa? Tabiat dan keinginan orang-orang yang normal. Hanya saja perlu dipahami ketika kita menikah, itu bukan hanya memikirkan enaknya saja. Tapi menikah itu adalah ibadah yang sangat agung. Paham? Ibadah apa? Ibadah yang sangat agung itu menikah. Ketika kita menikah itu ibadah yang sangat agung. Di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang lain akan mengikut. Ketika kita menikah. Dan di dalam pernikahan ini ada namanya tanggung jawab. Seorang suami itu dia adalah qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah penegak bagi wanita. Artinya penegak bagi wanita itu dia yang mengayomi wanita. Dia yang memimpinnya, dia yang membimbingnya. Nah, itu namanya apa? Qawwam. Ya. Kemudian yang kedua, ketika menikah itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Karena laki-laki itu dia pemimpin bagi wanita dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebagaimana Nabi sebutkan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan laki-laki kata Nabi, dia adalah pemimpin terhadap keluarganya. Wanita, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya terhadap anak-anaknya kalau suaminya tidak ada di rumah. Pembantu, dia adalah pemimpin terhadap harta tuannya. Paham ya? Dan orang yang diberikan jabatan di dalam negara, itu dia pemimpin terhadap rakyat. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban, kata Nabi. Karena itu orang yang menikah, itu harus dia pikirkan hal-hal yang seperti ini. Maka Nabi atau Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Setelah itu disebutkan api neraka itu, dia bahan bakarnya itu adalah jin dan manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang kasar, malaikat yang lagi keras, dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka laksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka ini harus dipahami oleh seorang yang menikah, suami dan istri. Istri juga harus tunduk kepada suaminya dalam ketaatan, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah sekarang bagaimana kalau terjadi cekcok di dalam rumah tangga? Dipahami ya bahwa cekcok itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau, ada-ada saja. Ada-ada saja. Belum menikah harus mendengar baik-baik ini dulu nih, supaya belajar. Karena yang namanya menikah tadi jangan hanya mikir enaknya saja. Karena ada juga namanya terjadi cekcok. Itu sudah wajar. Sudah wajar ya namanya bersama terus. Ya kadang ada muncul juga yang namanya apa? Kondisi yang tidak enak. Akhirnya muncul masalah di dalam rumah tangga. Itu sudah biasa. Hanya saja ketika terjadi masalah ini, jangan sampai membuat kita kalap. Apa kalap namanya? Sembarang berbuat. Tetapi kita
ada batasan-batasan di dalam agama kita. Termasuk memukul ini perhatikan ya. Kalau kita hidup berumah tangga, kalau ada masalah, itu kalau marah, marah. Kalau memukul, itu tidak boleh sembarang memukul. Apalagi memukul wajah itu tidak boleh. Dilarang memukul wajah. Yang sampai salah sedikit, pak, menempel ya. Dapat ayat 55 katanya. 5 kiri, 5 kanan. Ya. Ini ayat 55 ini. 5 kiri, 5 kanan. Begitu ya. Tidak boleh. Makanya ini dibolehkan memukul itu kalau kondisinya sudah berat. Itu pun memukul dalam rangka mendidik supaya si istri paham bahwa suami ini punya kedudukan. Bahwa suami punya kedudukan di dalam rumah tangga. Nah sekarang pertanyaannya ini, lalu bagaimana kalau dia ketika dia marah ini langsung dia katakan talak kepada istrinya? Dia ucapkan banyak kali, saya talak kamu bagaikan bintang di langit. Misalnya kan, kira-kira ini jatuh talak atau tidak? Dia katakan ini dalam keadaan marah. Nah ini marah ini ada dua macam. Marah itu yang pertama ada namanya marah-marah biasa, marah-marah sayang. Dia marah tapi sayang. Nah, ini kalau dia sadar seperti itu, tapi wah, dia sudah pikirkan baik-baik, dia renungi baik-baik, sudah dia urut dari zaman dulu sampai sekarang, kayaknya butuh ditalak saja kamu ini. Dia talak dengan dalam keadaan niat yang mentalak dan dalam keadaan sadar. Kalau dia mentalak seperti ini bisa jatuh talak satu ya. Tapi kalau satu kali duduk dia mentalak, dia katakan walaupun 1000 kali saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Atau saya talak kamu bagaikan bintang di langit. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanyalah jatuh talak satu saja. Ini kalau marahnya marah biasa. Tapi kalau dia marah sampai lupa ingatan, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi berpikir. Sehingga dia ucapkan kalau begitu pisah saja kita. Pergi kamu ke rumah orang tuamu, nanti saya susul. Itu tidak mentalak gitu ya. Cuma dia pusing saja. Tapi walaupun dia mentalak dalam keadaan dia tidak sadar, artinya marah yang sudah tertutup. Apanya yang tertutup? Warasnya. Makanya seperti ini tidak dianggap jatuh talaknya. Dipahami? Tetapi pembahasan seperti ini hanya pembahasan dalam bentuk kita memberikan nasihat. Adapun masalah nanti hukumnya itu sudah jatuh atau tidak talaknya, maka ini diserahkan kepada siapa? Ke pengadilan agama. Paham ya? Dia bawa ke pengadilan agama. Di situ dia diurus. Sebab nanti di pengadilan itu akan diurut dia. Apa masalahnya? Bagaimana terjadinya? Nanti pengadilan yang menetapkan. Apakah sudah jatuh talak atau tidak. Paham sampai di sini? Jadi kalau yang seperti ini yang memutuskan siapa? Ini kepada pengadilan agama. Kalau ada masalah pernikahan, mau cerai, masalah nikah, apakah sudah jatuh talak, apakah dia harus berpisah sudah, nah, itu serahkan kepada siapa? Kepada pengadilan. Adapun kalau kita ditanya dalam rangka hanya memberikan nasihat saja, maka ini dari hal yang hendaknya dipahami oleh setiap kita. Karena itu kita berusaha ya, sekuat apapun kita marah, ya sekuat apapun kita marah, biar tiap hari kita marah, pagi kita marah, siang kita marah, sore kita marah, tetapi diusahakan jangan sampai keluar kalimat-kalimat talak. Sebab nanti akan menyesal setelah betul-betul terjadi talak itu. Ya betapa banyak itu para suami. Ketika dia sudah talak istrinya, akhirnya dia menangis dan tidur kedinginan. Demikian pula seorang istri ketika minta ditalak, mau pisah, baru sehari 2 hari pisah sama suaminya, mau lagi kembali. Banyak orang begitu itu. Ya banyak ya. Sering saya dapati di sebagian tempat, ada yang begitu bergampangan dia. Bergampangan seperti itu. Nah ini hal-hal yang hendaknya kita hindari. Kalau marah, marah saja. Tetapi jangan mengucapkan talak. Tetapi yang bagus itu jangan marah-marah terus. Jangan marah-marah terus. Boleh marah kalau memang ada kebaikannya dalam rangka mendidik. Paham? Tapi kalau kerjanya marah-marah terus, siapa juga yang tahan hidup sama kamu? Ya. Kalau hari marah terus, siapa juga yang tahan hidup sama kamu? Nah, jadi Nabi itu pernah bersabda, kata beliau, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini yang paling baik terhadap keluargaku ini
Menunjukkan apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika orang menikah itu, istrinya ini bagaikan budak dia, di bawah dia kan, rendah. Jadi dia bisa berbuat apa-apa, akan melampiaskan keinginannya, karena dianggap lemah. Nah disinilah orang itu teruji, ketika dia bisa berbuat baik kepada orang yang lemah, bisa dia berbuat baik kepada orang yang lemah, menyayanginya, menafkahinya, mendidik dia dengan baik, mampu bersabar terhadap kesalahannya. Orang yang lemah ini tadi istrinya, maka ini dikatakan orang yang baik. Makanya belum teruji yang bujang-bujang ini. Belum dikatakan baik, betul-betul baik kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, teruji dermawan atau tidak, penyabar atau tidak, ya, emosian atau tidak. Begitu. Ini dari hal-hal yang hendaknya apa? Diperhatikan. Karena itu ada contoh. Terakhir ini saya sebutkan sebuah contoh. Nabi SAW itu terhadap keluarganya, pernah waktu itu beliau kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu, sahabat-sahabat besar datang kepada beliau. Tiba-tiba datang budak dari salah seorang istrinya membawa kurma di piring. Membawakan kurma untuk tamu. Aisyah ketika melihat ini langsung dia pukul tangannya. Pecah itu piring. Apa? Pecah itu piring. Ayo. Apakah Nabi marah? Ini depan tamu ini, tamu-tamu terhormat ini. Tiba-tiba istrinya marah di dalam, dia pukul itu budak yang membawa makanan, terhambur itu makanan, pecah piringnya. Apakah Nabi marah langsung memukul dia, langsung mentalak dia? Tidak. Nabi hanya berkata, ibu kalian lagi cemburu. Begitu. Setelah itu Nabi suruh kumpul itu piring tadi, kata beliau, piring ganti dengan piring. Dipungutlah makanan tadi. Selesai urusan. Paham ya? Ini harusnya kita berusaha seperti itu. Saling memaklumi. Yang namanya manusia itu memang sering marah-marah. Apalagi si istri itu memang dia suka marah. Iya, tidak. Maksudnya saya suka marah ini, kondisi itu istri dipahami. Kadang di kondisi tertentu, dia akan memang muncul keinginan marah ketika dia mau haid. Ini para suami harus paham ini.